Wali Pedi terdiam di atas toko distro itu. Mas Sakti tersenyum-senyum memperhatikan Wali Pedi di depannya. Hening yang sangat lama menghinggapi mereka. "Tidur aja dulu Kang di sini," ucap Mas Sakti. "Nanti aja, belum mengantuk Mas," menjawab Wali Pedi. Tapi tidak lama kemudian Wali Pedi merasakan kantuk yang sangat berat. Dan tidak dapat dicegah, Wali Pedi pun akhirnya tertidur. Dalam tidurnya, Wali Pedi bermimpi yang seakan-akan tidak bermimpi. Karena dalam mimpinya, Wali Pedi seakan duduk di depan Mas Sakti sama persis seperti dalam keadaan terjaga. Tiba-tiba ada suara di depan toko. Wali Pedi berdiri dan berjalan ke jendela toko. Wali Pedi melihat kakak Mas Sakti yang datang dengan naik Harley. Dengan memakai jaket dan celana hitam, kakak Mas Sakti ini turun dari mogenya. Wali Pedi tersenyum ketika melihat kakak Mas Sakti ini mencopot helmnya. Potongan rambutnya itu keren habis, samping kanan dan kiri dicukur habis, tinggal tengah sampai ke belakang dibiarkan panjang. Wali Pedi dalam mimpinya cuma terdiam. Dia melihat Mas Sakti turun menyambut kakaknya. Tidak lama kemudian mereka berdua naik ke atas toko. Wali Pedi maju dan mencium tangan kakak Mas Sakti. "Ini tuh Wali Pedi," ucap kakak Mas Sakti. "Inggih Mas, inggih," jawab Mas Sakti. Setelah ngopi dan merokok sebentar, terdengar suara lagi, blur-blur. Rupanya ada Harley lagi yang datang. "Itu Bangi yang datang. Ayo berangkat." "Ayo, kamu juga ikut," kata kakak Mas Sakti kepada Wali Pedi. Wali Pedi berboncengan dengan Yi Terongan, sedangkan Mas Sakti berboncengan dengan kakaknya. Wali Pedi seumur-umur baru kali ini merasakan naik Harley dengan kecepatan yang tinggi. Wali Pedi merasakan dalam mimpinya seakan jalan yang dilaluinya ini menuju ke langit. Mereka berempat baru berhenti ketika di depannya berdiri dengan megah sebuah istana yang sangat indah. Wali Pedi, Yi Terongan, Mas Sakti dan kakaknya turun dari motor dan berjalan ke arah istana. Wali Pedi melihat bumi dari atas tampak berselimutkan cahaya biru. Lapisan ozon, batin Wali Pedi. Kakak Mas Sakti mendekati Wali Pedi. Dengan menepuk-nepuk pundaknya Wali Pedi, kakak Mas Sakti ini berkata, "Apa yang kamu lihat itu memang banyak yang menyebutnya sebagai lapisan ozon. Sebenarnya lapisan biru yang mengitari bumi itu adalah cahaya iman yang terpancar dari hati setiap orang Islam. Kalau iman umat Islam semakin tipis, maka lapisan biru itu juga akan menipis dan cahaya matahari akan langsung masuk menerobos bumi. Kalau cahaya iman sudah habis, maka terjadilah kiamat," jelas kakak Mas Sakti kepada Wali Pedi. Setelah menjelaskan tentang lapisan ozon, kakak Mas Sakti mengajak Yi Terongan dan adiknya untuk masuk ke dalam istana. "Kamu belum waktunya masuk, jaga motor aja di luar," ucap kakak Mas Sakti kepada Wali Pedi. "Haha, santai aja, sebentar lagi sampean boleh masuk kok," olok Mas Sakti. "Siap bos," ucap Wali Pedi.